Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April, dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya, pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan 2 aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni
pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia, di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.大家平安。平安。今天我们一起庆祝耶稣升天的时候，耶稣升天，所以他已经得胜，我们也是得胜，所以我们要欢喜快乐，因为他就是万王之王，万主之主，而且在全地上没有任何的名有像他一样，所以他配得我们的高举，配得我们的敬拜，配得我们的赞美。来，我们一起跟他说：主耶稣，谢谢你，谢谢你为我死，谢谢你为我复活，谢谢你为我增天，谢谢你，主耶稣，你就是万王之王，万主之主，我们爱你。主，我们要高举你的名，我们要称颂你的名。一起唱这首歌，因为他是配得我们的敬拜。耶稣神主是我们的神，因你配得敬拜歌颂赞美，尊贵荣耀权柄，你创造天地万物，一切所有奇妙恩典，奇妙恩典，伟大作为，
知一切都成就，万有你创造，为了荣耀主生命，歌颂赞美，真一起再说。歌颂赞美真神，歌颂赞美我主耶稣。撒那，歌颂赞美真神，歌颂赞美我主耶稣。来，我们高举他，我们说耶稣真神是我们的神，耶稣神主是我们的神，因你配得敬拜歌颂赞美，尊贵荣耀权柄，你创造天地万物，一切所有，奇妙恩典，伟大作为，你美好旨意一切都成就，万有你创造，为了荣耀主生命，歌颂赞美，真一起来说。撒那，歌颂赞美真神，歌颂赞美我主耶稣。撒那，歌颂赞美真神，歌颂赞美我主，一起来说和散那。歌颂赞美我主耶稣，撒那，歌颂赞美你的名神，歌颂赞美我主耶稣，一起来说和散那，和散那，歌颂赞美真神，歌颂赞美我主耶稣。撒那，歌颂赞美真神，歌颂赞美我主耶稣。撒那，歌颂赞美真神，歌颂赞美我主耶稣。撒那，歌颂赞美真神，歌颂赞美我主耶稣。主啊，你是配得我们的敬拜。撒那，歌颂赞美真神，歌颂赞美我主耶稣。
是配得我们的赞美，他是配得我们的敬拜，所以我们要高举他的名，荣耀他的名，因为他就是真神，唯一的真神。哈利路亚！一起来拍手，哈利路亚！主，我高举你的名，主，我深爱称颂你，我真欢喜你爱我，他是爱我们的神。我真欢喜你救赎我，你从天上将世界指引我路，从世间被钉十架，我罪得赎，从十架到坟墓，从坟墓升回天，主我高举你的名。来，我们一起来高举他，因为他是配得我们的赞美。哈利路亚！高举你的名 ，Yes， 主我深爱称颂你，我真欢喜你爱我，我真欢喜你爱我 ，Yes， 我真欢喜你救赎我，你从天上将世界指引我路，从世间被钉十架，我罪得赎，从十架到坟墓，从坟墓升回天，主我高举你的名，你从天上将世界指引我路，从世间被钉十架，我罪得赎，从十架到坟墓，从坟墓升回天，主我高举你生命，主我高举你生命，高举你生命。我高举你生命，哈利路亚！因为他已经升天了，我们的信心不再一样，我们是超乎得胜者，因为他已经得胜了，他是得胜的君王，哈利路亚！说生命中的每件事，生命中的每件事超乎一切的神者，撒旦已经被打垮，因主宝血的能力，却能真身在我们当中，有谁能抵挡我们？我们超乎一切的神者，说生命中的每件事。生命中的每件事超乎一切的神者 Yes Lord， 撒旦已经被打垮，因主宝血的能力，却能真身在我们当中，有谁能抵挡我们？我们超乎一切的神者，哈利路亚，哈利路亚，高举神荣耀惊奇，耶稣基督是万王之王，哈利路亚，兴起神的众教会，我们超乎一切的神者，我们一起宣告生命中的每件事，我们是超乎一切的神者。生命中的每件事超乎一切的神者，撒旦已经被打垮，因主宝血的能力，却能真身在我们当中，有谁能抵挡我们？我们超乎一切的神者，哈利路亚！
经，耶稣基督是万王之王，你就是万王之王。哈利路亚，兴起神的众教会，我们超乎一切的圣者，我们超乎一切的圣者，我们超乎一切的圣者。哈利路亚，哈利路亚！全世界唯一的神，升天的就是主耶稣。他是圣洁、公义、救主，所以我们要好好的敬拜他，我们要尽心尽力来爱他。来，我们一起来预备我们的心，来听神的话。耶稣，圣洁、公义、救主，彰显神的智慧能力，你的爱是何等长阔高深，满有丰富无穷的恩典。耶稣，权柄统管万有，配得荣耀尊贵颂赞。我以心灵诚实静静敬拜，坐在宝座上深爱我的主，举起我的心来敬拜你，用生命来回应你的爱。哦，我的主，让我单单在乎你，静静地敬拜你。他是唯一的真神，耶稣，圣洁、公义、救主，彰显神的智慧能力，你的爱是何等长阔高深，满有丰富无穷的恩典。耶稣，权柄统管万有，配得荣耀尊贵颂赞。我以心灵诚实静静敬拜，坐在宝座上深爱我的主，举起我的心来敬拜你，用生命来回应你的爱。哦，我的主，让我单单在乎你，静静地敬拜你，举起我的心来敬拜你，用生命来回应你的爱。哦，我的主，让我单单在乎你，静静地敬拜你。
谢你，Jesus。Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kami mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih Bapak untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk menceritakan kemana kami hidup setelah kami dipanggil Tuhan. Apakah roh kami masuk ke surga atau ke neraka? Bapak, biarlah kami boleh mengerti firman ini dan kami boleh siap sedia untuk menghadapi ini semua, Bapak. Karena kami tahu ini adalah pilihan-Mu, pilihan kami juga. Terima kasih Bapak. Biar kami memiliki telinga seorang murid, mulut seorang murid yang boleh mengerti firman-Mu. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, memang betul sejak awal Juli saya menghilang sebentar karena saya menderita COVID-19. Puji Tuhan, Tuhan yang melindungi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu setelah 3 minggu swab test PCR 2 kali negatif. Oleh sebab itu, Tuhan mengizinkan saya terus menggembalakan CK7. Hari ini, tema apa yang kami harus bawa? Kita semua orang Kristen, kita mempunyai satu target, yaitu bahwa roh kita kelak bila dipanggil Tuhan masuk ke surga yang mulia. Itu tujuan kita, kenapa kita jadi orang Kristen. Izinkan saya terlebih dahulu menayangkan slide pertama. Slide pertama mengisahkan bahwa Yesus lahir. Anda semua sudah tahu di kandang yang fana dia lahir. Setelah usia 30 tahun, sisa waktu yang ada, beliau melakukan pelayanan. Selama 3,5 tahun diperkirakan. Pada tahun ke-33,5, maka beliau wafat, beliau disalibkan. Itu yang disebut dengan Jumat Agung. Setelah beliau wafat, Yesus meninggal dunia. 3 hari kemudian Yesus bangkit kembali. Dan selama 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-murid dan orang-orang percaya bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus Tuhan yang hidup kembali. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum terangkat ke surga, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kalian diam di upper room. Kalian 10 hari lagi akan merasakan sesuatu yang dahsyat di hidup kalian. Setelah itu terangkatlah Yesus ke surga. Dan betul 10 hari kemudian pencurahan Roh Kudus yang pertama terjadi. Atau kita sebut Pentakosta yang pertama terjadi. Apa dampaknya? Pencurahan Roh Kudus itu ada kuasa Tuhan turun untuk kalian menjadi saksi Yesus. Pada waktu itu penduduk Romawi di Asia Kecil, mereka memberitakan Injil
Dan luar biasa 70% penduduk kerajaan Romawi di Asia Kecil bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamatnya. 70% penduduk Romawi di Asia Kecil menjadi Kristen. Setelah itu 1906 di Amerika Serikat, di Los Angeles, di Azusa Street, terjadi pencurahan Roh Kudus yang kedua yang diawali oleh William Seymour, dan dampaknya 21% penduduk dunia menjadi Kristen. Dan Pentakosta ketiga, pencurahan Roh Kudus secara dahsyat sekarang sedang terjadi, dan puncaknya kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Diduga ada 1 miliar jiwa yang akan menerima Tuhan Yesus. Supaya Anda mengetahui, penduduk dunia saat ini berjumlah 7,9 miliar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita saat ini sedang menunggu kedatangannya untuk kedua kali. Pada saat dia datang, Alkitab mengatakan, sangkakala berbunyi, terjadilah pengangkatan atau yang disebut dengan rapture. Saudara yang terangkat, saudara yang akan ke surga, saudara 7 tahun bersama Yesus memerintah. Saudara yang tidak terangkat, saudara akan mengalami 3,5 tahun masa antikristus, dan 3,5 tahun lagi masa antikristus di mana gereja sudah tidak ada dan penganiayaan akan terjadi. Setelah 7 tahun, bangsa Israel menjerit, Yesus, Yesus, kita perlu bantuan kamu. Makanya Yesus yang di udara bersama kita akan turun ke bumi, menginjak di Bukit Zaitun, lalu membunuh semua masa antikristus. Itulah yang disebut Perang Harmagedon. Kemudian terjadilah 1000 tahun damai, dan Tuhan mengirimkan Yerusalem yang baru. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen, kita percaya roh kita kelak akan masuk ke surga. Tetapi apakah begitu gampang masuk ke surga? Jawabannya no. Nomor 1 syarat masuk ke surga, saudara harus memiliki iman mau masuk ke surga. Saudara bisa baca di Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Saya bacakan. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Oleh sebab itu jangan ada orang yang bermegah diri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nomor 1, kalian harus memiliki iman untuk masuk ke surga. Kalau kalian tidak memiliki iman, maka gugurlah. Oleh sebab itu kita harus memiliki iman masuk ke surga kelak. Roh kita, seperti saudara ketahui, manusia terdiri dari roh, tubuh, dan jiwa. Tubuh dan jiwa itulah jenazah. Roh kita, waktu kita menghembuskan nafas terakhir, roh kita meninggalkan kita dan pergi cuma 2 tempat, ke surga atau ke neraka. Nah, saudara, kita lagi sedang berbicara mengenai
masuk ke surga, satu, iman kamu harus memiliki iman masuk ke surga. Kedua, Anda harus pelaku firman. Hanya pelaku firman yang bisa masuk ke surga. Nah saudara, kita baca sama-sama Matius 7 ayat 21 sampai 23. Saya bacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, makanya hanya pelaku firman yang bisa masuk ke surga. Saudara harus melakukan apa yang ada di Alkitab. Gampang, susah sekali. Tetapi kalau Anda berusaha, Anda pasti bisa. Terutama pengurapan Anda butuhkan supaya Anda mampu melakukan semua yang ada di Alkitab. Ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau saudara lihat ayat 22 ini tidak lain adalah pengerja. Orang yang berkecimpung di dalam gereja. Saudara mesti hati-hati. Ayat 23 berbunyi, pada waktu itulah Yesus akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara kalau ketemu ayat ini, saudara mengeri. Ternyata Yesus bilang, nyahlah karena aku tidak mengenal kamu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ingat iblis bisa menyaru jadi pengerja. Firman-Nya berkata di 2 Korintus 11 ayat ke-14, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Hati-hati pengerja-pengerja di gereja. Apakah kamu adalah iblis terang? Apakah kamu mau melakukan firman Tuhan? Introspeksi diri sendiri. Apakah kita titipan iblis dalam hal ini? Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi yang kedua, saudara harus melakukan firman Tuhan. Apa yang tertera di Alkitab, saudara harus lakukan. Enak? Tidak enak. Jawabannya, tetapi kalau Anda berusaha, pasti Anda bisa. Dengan pertolongan pengurapan Roh Kudus. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, syarat ketiga masuk ke surga. Yang pertama adalah saudara harus beriman. Yang kedua saudara harus pelaku firman. Dan yang ketiga, intim dengan Tuhan Yesus. Saudara kalau lihat, tadi Matius 7 ayat 23 berbunyi, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala pembuat kejahatan. Oleh sebab itu, saudara harus dikenal sama Tuhan. Seperti saya mengenal Jokowi,
Tetapi apakah Jokowi mengenal saya? Tidak sama sekali. Untuk saya mengenal Jokowi, maka saya harus menampilkan diri lebih sering di era Jokowi. Jadi pada waktu makan saya memperkenalkan diri dan lain-lain. Demikian juga Tuhan. Saudara bisa intim dengan Tuhan, yaitu CK7 sudah, gereja CK7 sudah mempunyai fasilitas buat kalian semua. Karena satu-satunya gereja CK7 hanya memikirkan rohani Anda. Oleh sebab itu, mereka mau mengeluarkan uang 150 juta per bulan hanya untuk fasilitas intim dengan engkau. Melalui doa fajar, melalui menara doa. Bukan sedikit yang dikeluarkan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Melalui doa fajar setiap pagi, kalian menyanyi, memuji, menyembah Tuhan, berdoa, dengar firman, kalian intim dengan Dia. Menara doa sore jam 3 sampai jam 9, itu kesempatan Anda untuk memuji, menyembah Dia. Mau setengah jam, mau 1 jam, mau 2 jam, mau 5 jam juga boleh. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita lihat, mengapa doa fajar harus gitu pagi, saya nggak bisa bangun. Alkitab tulis, Markus 1 ayat 35 tulis, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah ini adalah doa fajar? Pagi-pagi benar, hari masih gelap. Kalau hari sudah terang, di sini tidak mention mengenai hari jam 7, jam 6, nggak bisa. Hari masih gelap, Alkitab tulisnya. Artinya matahari sebelum keluar, jam 5 saja sudah ada matahari, kadang-kadang sudah mulai terang. Di sini dikatakan hari masih gelap. Makanya kita pilih jam 4.40. Nah, mengerti saudara perbedaannya? Jam 4.40 sama jam 6 beda sama sekali. Alkitab menulisnya hari masih gelap. Kalau hari sudah terang, saya lebih senang hari masih terang. Tetapi Alkitab begitu. Makanya gereja CK7, to be or not to be, ia mengikuti Alkitab atau tidak usah mengikuti Alkitab sama sekali. Nah saudara, apa sih keuntungannya lagi? Di Yesaya 50 ayat 4b berkata, setiap pagi, bukan setiap siang, setiap sore, setiap pagi, Yesus mempertajam pendengaranmu untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau konteksnya itu Yesaya 50 ayat 4b, setiap hari ia mempertajam pendengaranku, maka langsung saya doa fajar tidak lakukan. Tetapi karena ini tulis setiap pagi, maka saya lakukan sesuai Alkitab. Nah saudara boleh melihat ada doa fajar, ada menara doa. Lalu saudara, ayat ketiga, pertama adalah harus Anda beriman. Kedua, harus melakukan firman Tuhan. Ketiga, harus intim dengan Tuhan Yesus. Ada tokoh yang sangat intim dengan Tuhan Yesus, yaitu Maria. Saudara buka Lukas 10 ayat 38 sampai 42.
Saya bacakan Lukas 10 ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ayat 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku si Marta itu membiarkan aku melayani sendiri? Suruhlah dia membantu aku. Suruhlah Maria membantu aku. Ayat 41, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Bukannya Yesus membela si Marta, tetapi Yesus mengatakan, Marta, Marta, engkau hanya menyibukkan diri. Engkau banyak khawatirnya. Lalu ayat 42, tetapi hanya satu yang perlu. Maria yang telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Artinya, Yesus menginginkan para pelayan Tuhan menghabiskan waktu juga intim dengan Tuhan. Saudara, kalau intim dengan Tuhan, saudara tahu apa yang Tuhan mau lakukan. Saudara lama-lama tahu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, di Yohanes 12 ayat 1 dan 3-8. Saya bacakan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, 300 dinar. 300 dinar sangat mahal. 1 dinar upah 1 bulan bekerja. Jadi 300 dinar, Anda bayangkan hampir 1 tahun bekerja. Hampir 1 tahun bekerja. Kurang lebih kalau 1 tahun bekerja, upah minimum regional sudah 4 juta lebih. Artinya lebih dari 50 juta. Minyak narwastu harganya 50 juta, bayangkan. Sangat-sangat mahal. Ngapain Maria dengan minyak itu? Dia menyeka dengan rambutnya dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Kenapa Maria lakukan itu? Karena Maria tahu, karena kedekatannya, keintimannya dengan Tuhan, dia tahu 6 hari lagi Yesusku akan dikubur, Yesusku akan mati. Apa yang aku harus berikan yang terbaik buat Yesus? Itu pentingnya. Kalau Anda intim dengan Tuhan, Anda tahu apa yang akan terjadi kelak. Itu semua karena Roh Kudus yang bekerja. Nah, saudara, Yudas Iskariot muridnya, ayat 4. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakan bukan ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus,
biarkanlah Maria melakukan hal ini mengingat Maria mengetahui hari penguburanku, hari kematianku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tapi aku tidak akan ada. Oleh sebab itu, Yesus memuji Maria, giving her best for the Lord. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Saudara introspeksi diri saudara. Sudahkah saudara beri terbaik? Karena Dia menyelamatkan Anda dari kematian. Introspeksi diri kita. Sudahkah seperti Maria memberi yang terbaik untuk Tuhan? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selainnya Maria dan Marta, Maria khususnya yang intim dengan Tuhan, ada lagi figur yang intim dengan Tuhan, yaitu Yosua dan Kaleb. Suatu hari di tempat perkemahan, ada tempat yang setiap saat hadirat Tuhan ada. Musa baru keluar dari situ. Musa melihat, yaitu di Keluaran 33 ayat 11. Musa keluar dari situ, melihat Yosua sama Kaleb ada di situ. Ada di menara doa. Ngapain? Untuk intim dengan Tuhan. Hari ini dengar baik-baik. Saudara harus memiliki iman. Saudara harus memiliki juga melakukan firman yang ada di Alkitab. Dan saudara harus intim dengan Dia supaya Anda dikenal Dia. Tidak satu hari Dia mengatakan, "Nyahlah engkau, aku tidak pernah mengenal engkau." Dengar baik-baik. Saya pribadi juga malas untuk ke menara doa, untuk ke doa fajar, enakan tidur. Tapi demikianlah firman Tuhan. Saya mau menjadi pelaku firman. Makanya saya harus bayar harga mengikuti Yesus. Karena saya merindukan roh saya, kalau satu hari terjadi apa-apa, roh saya ke surga bukan ke neraka. Anda kelihatannya ketawa mendengar ini. Anda mengecek, buat apa Anda menjadi orang Kristen? Bukankah Anda menjadi orang Kristen supaya kalau satu hari terjadi apa-apa, rohmu pasti masuk ke surga, bukan neraka. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengatakan ini karena saya mengasihi kalian. Baru saya mengatakan, saya bisa menceritakan yang lain yang enak-enak. Tetapi inilah kebenaran firman Tuhan yang harus pembicara memberitakannya. Memberitakan yang enak-enak gampang. Memberitakan yang tidak enak, yang benar-benar firman Tuhan, nggak gampang saudara. Banyak yang mau memberitakan yang enak-enak saja. Kalau tidak enak, nanti jemaat pada kabur. Hari ini, saya hanya ingin memberitakan kebenaran firman Tuhan. Begitulah firman-Nya di Alkitab, maka itu juga yang saya akan beritakan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang keempat, setelah beriman, melakukan kehendak Dia pelaku firman, intim dengan Tuhan, dan yang keempat,
melakukan kehendaknya di zaman ini, bukan zaman itu. Di zaman ini. Apa yang harus Anda lakukan di zaman ini? Tidak lain adalah pencurahan Roh Kudus besar-besaran, yaitu Pentakosta ketiga. Banyak orang yang tidak mengerti pencurahan Roh Kudus atau tidak mau mengakui Pentakosta ketiga. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, para nabi-nabi yang intim dengan Tuhan, bahwa kedatangan Yesus sudah di ambang pintu. Maka 3 hal harus terjadi, yaitu yang tercatat di kitab Yoel 2:28 sampai 31. Kitab Yoel 2 bilang, ada goncangan yang akan terjadi. Semua pemuda, saya akan curahkan Rohku besar-besaran, pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Dan kedua, yaitu 3 generasi akan dipakai Tuhan. Dan ketiga adalah goncangan-goncangan akan terjadi. Gembala sidang kami, Pak Niko, sudah memberitakan itu sejak tahun 2000. Mungkin lebih dari 10 tahun beliau memberitakan mengenai goncangan-goncangan. Kita anggapnya ombak gede atau apa. Ternyata goncangan yang dimaksudkan adalah penyakit sampar yang identik dengan COVID-19. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, COVID-19 yang menggemparkan seluruh dunia, yang membuat seluruh dunia 30% mengalami depresi setelah kena COVID-19. Dan tujuannya apa? Tujuannya satu, yaitu 2 Yoel 32. Siapa yang berseru kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Penuaian jiwa akan terjadi. Maka amanat agung baru selesai pada saat itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang saudara mengerti, kalau saudara mau roh saudara ke surga, saudara harus berbuat 4. Saudara pertama memiliki iman. Kedua, saudara harus melakukan semua yang ada di Alkitab. Anda harus lakukan. Gampang? No. Oleh sebab itu Anda butuh pengurapan dari Roh Kudus supaya Anda mampu melakukan. Ketiga, saudara harus intim dengan Tuhan. Luangkan waktu Anda untuk intim dengan Tuhan. Kalau saudara bisa sendiri intim dengan Tuhan, syukur. Kalau saya jujur tidak bisa. Saya butuhkan menara doa supaya bisa intim dengan Tuhan. Memuji, menyembah, bahkan kadang-kadang menangis karena jamahan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini khotbah saya mungkin kedengarannya keras, tapi untuk kebaikan kita semua, supaya roh kita, kalau ada apa-apa, kalau kena COVID-19 dan meninggal dunia, roh kita sudah pasti masuk ke surga. Syaratnya yaitu keempat hal itu Anda kita lakukan. Saudara harus beriman. Kedua, saudara pelaku firman. Ketiga, intim dengan Tuhan. Dan keempat, melakukan, yaitu amanat agung
yaitu di akhir zaman ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mudah-mudahan firman Tuhan ini berguna. Anda mendengarnya tidak menjadi takut, tetapi Anda mendengarnya dan Anda berkata, saya mau ke surga. Untuk itu, saya menjadi orang Kristen. Mari kita masuk di dalam perjamuan kudus. Bapa, terima kasih kami boleh memiliki kesempatan memasuki perjamuan kudus ini, Bapa. Setiap kali kami memasuki perjamuan kudus, kami diingatkan akan kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Bapa, terima kasih untuk pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia mau dosa kami ditebus, padahal Yesus tidak bersalah. Tetapi Yesus mau menebus dosa kami, kesalahan kami, bahkan penyakit kami. Dia mau tebus dengan jalan disalibkan di atas Golgota. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu yang luar biasa. Terima kasih. Siapakah kami ini? Kami adalah umat yang berdosa, Bapa, sebelum mengenal Engkau. Tetapi Engkau begitu baik. Engkau rela menanggung dosa kami di atas kayu salib. Engkau sudah membayarnya semuanya, Bapa, sehingga kami boleh beroleh kehidupan kembali, Bapa. Terima kasih atas pengorbanan-Mu yang luar biasa dengan penderitaan yang luar biasa. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Roh Kudus. Sebelum kami menerima perjamuan kudus ini, sesuai dengan firman Tuhan, kami perlu introspeksi diri kami sendiri. Bila kami kedapatan masih berdosa, masih melakukan kesalahan di hadapan Engkau, ampunilah kami, Bapa. Ampunilah kami, Bapa. Ampunilah kami, Tuhan, supaya kami diizinkan masuk di dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Roh Kudus. Terpuji senantiasa firman-Mu. Haleluya. Amin. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan memakan perjamuan kudus ini. Demikian juga bagi mereka yang belum percaya, diharapkan jangan makan perjamuan kudus ini. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan.
satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang ditemataikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya saudara semua diberkati. Biarlah jangan ada satupun yang tidak mengucap syukur untuk pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kuraba shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Oraba shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu. Kami percaya pengurapan yang kau berikan saat ini turun di dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan kasih mula-mula. Kasih mula-mula. Terima. 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 Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oleh darah-Mu kami diselamatkan. Oleh darah-Mu kami diperdamaikan, sehingga kami boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sekarang tiba saatnya Engkau akan mencurahkan berkat yang berlimpah-limpah kepada semua suami yang mengangkat tangannya di hadapan-Mu. Berkati mereka Bapa. Jadikanlah mereka yang mengangkat tangannya nabi, raja, dan imam di dalam keluarga mereka. Berkati kesehatan mereka, berkati usaha mereka, apa yang mereka kerjakan senantiasa berhasil Bapa.
Terima kasih Bapak. Sekarang para istri-istri, ibu rumah tangga, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, berkatilah para ibu-ibu yang mengangkat tangannya di hadapan-Mu. Berkati mereka berlimpah-limpah. Jadikanlah mereka tiang doa dan penolong buat suami dan keluarganya Tuhan. Jadikanlah mereka anggur yang manis di tengah-tengah keluarga. Berkati mereka alat kandungannya, berkati mereka Tuhan. Berkati kesehatannya Tuhan. Terima kasih roh hikmat untuk mendidik anak-anak takut akan Tuhan. Curahkan kepada mereka ini Tuhan. Terima kasih. Sekarang para anak-anak muda, generasi penerus, generasi Yeremia, silakan mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Dan juga para single parents, raise up your hand please. Bapak, terima kasih untuk generasi penerus ini Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah. Jadikan mereka kepala, bukan ekor Bapak. Terima kasih. Kekudusan ada di hidupnya. Berikan roh hikmat untuk takut kepada Tuhan ada di dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih. Mereka yang belum menikah, Kau carikan pasangan yang sepadan Bapak. Mereka yang single parents, peluklah mereka dengan kasih-Mu. Kasih agape-Mu memeluk mereka, menuntun mereka jalan di dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Sekali lagi semua jemaat angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Kami percaya dan berkata dengan iman, seluruh keluarga diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, yang sakit sudah Kau sembuhkan, yang berbeban berat sudah memperoleh jawaban doa, yang terikat sudah dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, terpuji senantiasa nama Yesus. Amin. Shalom, seluruh pengerja Mandarin Service CK7 serta jemaat Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Gembala CK7, Bapak Pendeta Dr. Yanto Simkoputra MD PhD yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan serta memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan rangkuman serta slide khotbah dapat menghubungi nomor WhatsApp 0877 2300 5577. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah online minggu depan tanggal 12 September 2021 akan dilayani oleh Ibu Evangelis Gina Darmawan. Ibadah tersebut akan disertai pula dengan ibadah raya bahasa Indonesia secara live streaming pada pukul 7 pagi, 9, 11.30, 2 siang, dan setengah 5 sore. Dan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah dewasa muda atau yang adult, ibadah youth and junior bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama, GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service hari Sabtu tanggal 11 September 2021 pukul 4 sore akan dilayani oleh PDP Juan Lesmana dengan tema sepanjang bulan September, Stretch. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai 24 tahun. Yuk, kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel yang sama GBI PRJ CK7. Persembahan umum, kolekte, perpuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking,
mobile banking, ATM, maupun online di website ke rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan akaun 206-333-8222 atas nama GBI PRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihat langsung di media sosial masing-masing cabang. Apakah Anda terjebak 24 jam dalam kegiatan rutin bisnis Anda? Apakah Anda mempunyai sistem namun tidak berjalan dengan baik? Apakah bisnis Anda dapat tetap berjalan tanpa keterlibatan Anda? Bagaimana caranya Anda dapat mengendalikan bisnis Anda hanya melalui remote? Ayo kita belajar bersama bagaimana menjadikan bisnis autopilot dengan membangun super team. Kita akan masuk dalam pembelajaran membangun sistem kerja yang akan membuat bisnis kita menjadi autopilot. Mari, kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti webinar MOI GBI PRJ Group CK7 yang akan diadakan melalui Zoom pada hari Senin 6 September 2021 pukul 7:30 malam sampai jam 9 malam. Dengan pembicara Yohanes G. Pauli, Global Awards Winning Business Coach, founder of Gratio Practical Business Coaching, dengan topik 3 langkah praktis bangun sistem agar bisnis autopilot. Webinar ini gratis. Untuk info lengkap, link, ID, serta password dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Untuk Cool Gabungan Mandarin Service akan diadakan pada hari Kamis 9 September 2021 pukul 7 malam yang akan dilayani oleh PDP Juan Lesmana. Cool tersebut akan diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID, serta password Zoom dapat menghubungi nomor WhatsApp 0812 1286 4902. Dan bagi jemaat Cool yang membutuhkan dukungan doa serta ingin memberikan kesaksian di Cool Mandarin, dapat menghubungi Ibu Jocelyn di nomor WhatsApp 0878 8861 2777. Unit Pelayanan Jemaat CK7 kembali akan mengadakan baptisan selam pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 pukul 8.30 dan penyerahan anak secara online pada hari Sabtu 18 September 2021 pukul 10 pagi. Bagi Bapak Ibu yang mau dibaptis selam atau penyerahan anak dapat segera mendaftarkan diri secara online melalui www.gbiprj.org. Unit pengajaran bekerja sama dengan PPA CK7 kembali mengadakan Spiritual Guidance for Lovers Batch 3. Bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang memiliki anak, saudara dan teman yang berusia 13-18 tahun dapat mengikuti acara Spiritual Guidance for Lovers yang dapat melengkapi generasi Yeremia dalam pergaulan yang benar. Acara ini akan dilakukan via Zoom setiap hari Jumat pukul 7 malam sampai jam 9 malam, mulai dari tanggal 8 sampai 29 Oktober 2021, dengan topik yang sangat menarik dan memberkati tentunya. Pendaftaran dapat dilakukan melalui www.gbiprj.org/go/sgl. Kom 100 Junior Online is back! Ingin mengenal Allah kita lebih lagi? Bagaimana kita memulai melayani? Cara-cara mengenali karunia-karunia Roh Kudus? Ini semua dan banyak materi lain akan kita bahas pada Kom 100 Junior. Saatnya bergabung dengan kelas online Kom 100 Junior. Setiap hari Minggu jam 10 sampai jam 12 siang via Zoom loh. Kelas dimulai hari Minggu 5 September 2021. Pendaftaran dan informasi bisa dilihat di slide tersebut. Segera daftar, slot terbatas loh. Jangan lewatkan kesempatan ini. Semua peserta yang lulus akan mendapatkan sertifikat setara dengan Kom 100 reguler. Daftar sekarang yuk sebelum penuh. Bagi jemaat yang membutuhkan konseling dapat menghubungi Bapak PDP Suryadi di nomor WhatsApp 0819 0826 8833.
mengucapkan terima kasih atas bantuannya dari Gembala Maryanto, Gembala dari GBI PRJ CK7. Mengucapkan terima kasih buat bantuannya, berupa sembako saya sudah terima sembakonya dari CK7. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. CK7华语堂的同工和今天参加网上敬拜的会友们，当我们还没进入祷告的思想前，让我们一起宣讲第3个无醒觉的意义。因为我们相信，当我们说出来后，那么事情就会成就在我们的生命里。圣经怎么说？林后诗13，当我们既有信心，正如经上记着说：“我因信，所以如此说话；我们也信，所以也说话。”第3个无醒界的意义，第3个无醒界是现代圣灵大大浇灌的时期，远超过当时在阿苏沙街所发生的。第3个无醒界将会是主耶稣再来前最后和最大的灵魂收割。第3个无醒界将兴起耶利米的一代，既被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动创救灵魂的年轻人。第3个无醒界是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方到西方，最后回到耶路撒冷。第3个无醒界将施下能力来完成主的大使命之后，主耶稣就会再来。来吧，在加督州华语堂的同工和会友，让我们一起为我们的国家印度尼西亚祷告。圣经怎么说？历代之下十事，这称为我名下的子民，若是自卑祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。天父，求你饶恕我们，赦免我们的国家主。但愿你从一切的瘟疫、新冠病毒的灾害恢复我们的国家，让每个向上帝呼求的人得成就。我们祷告，让全体这个督州华语堂的同工和会友都能脱离新冠病毒和全球性经济危机的影响。奉主耶稣的名，我们也要奉耶稣名对新冠病毒和全球经济危机说：住了吧，静了吧。我们要为佐戈维总统和马鲁阿明副总统祷告，求你赐给他们智慧，为了印尼国家所采取的每一项决定都是按照上帝的旨意。我们也为治疗新冠肺炎的医护团队祷告，愿上帝羔羊的血能保护他们，遮盖他们和他们的家人。上帝赐给他们健康。今天我们要感谢他的仆人，蛮有能力来传讲上帝的道。求你大大地祝福你的仆人，阿们。我们也要为我们的总主任杨东宝牧师祷告，求上帝祝福他的健康，他的家人及他的牧养事工，使他继续被使用，成为第3无形界的使者，来完成主耶稣基督的大使命。我们也为我们的在加督州喜宴子牧师长喜宴子医生牧师祷告，求上帝祝福他的健康并家人，愿他的妻子奥利菲亚、孩子、媳妇和孙儿们都蒙福。上帝成为他仆人和家人的盾牌和帮助。上帝也赐福你的仆人在这加督州的牧养生工，使我们所有在这加督州的子民配得在上帝面前。我们也为伯托利教会、神的教会、奥罗罗巴大学和世界福音联盟祷告，愿上帝赐给他们赢得更多的灵魂。也为在这加督州兴起耶利米一代祷告，求上帝大大使用他们。我们也为每一位同工和在今天
这个都就参加网上敬拜的会友祷告。我们为有病的祷告，上帝已医治他们，但重担的求上帝赐给他们安息。需要答案的，上帝已经应允他们。奉耶稣基督的名，让每位上帝的子民能脱离全球性经济危机的疾病。上帝大大地祝福他们，阿门。全体同工和这个都就华语场的会友，请举手领受上帝通过他仆人这个都就牧子的祝福。 Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya, katakan amin. God bless you all. 哈利路亚，高举神荣耀荆棘，耶稣基督是万王之王，你就是万王之王。哈利路亚，信心神的